Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Irisma, stambuk A4011933, mahasiswi Universitas Tadulako Palu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru, Sekolah Dasar, Angkatan 2019 kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang kawasan Asia Timur. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan negara-negara apa saja yang termaksud di kawasan Asia Timur. Yang pertama itu ada negara Tiongkok, terus ada negara Hong Kong, dan yang ketiga ada negara Makau, dan yang keempat ada Republik Tiongkok atau Taiwan. Yang kelima ada Jepang, yang keenam ada Republik Korea, yang ketujuh ada Korea Utara, dan yang kedelapan ada Mongolia. Negara Tiongkok sendiri beribu kota di Beijing. Nah, kalau Hong Kong ibu kotanya ya Hong Kong sendiri. Terus kalau Makau dia ibu kotanya Makau juga. Dan kalau Republik Tiongkok atau Taiwan ibu kotanya Taipei, dan Jepang ibu kotanya Tokyo. Di Korea ibu kotanya Seoul, Korea. Nah, kalau Korea Utara ibu kota negaranya itu Pyongyang, dan Mongolia itu ibu kota negaranya Ulaanbaatar. Asia Timur berbatasan dengan Asia Utara, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Selatan Barat Daya, dan di sebelah tenggaranya berbatasan dengan Mikronesia atau kumpulan pulau Samudra Pasifik yang diklasifikasikan sebagian dari Oceania. Singapura dan Vietnam juga dianggap sebagai bagian dari lingkup budaya Asia Timur karena memiliki kesamaan budaya, agama, dan etnisnya. Orang di Asia Timur ini terdiri dari sekitar 1,7 miliar orang. Wah, banyak sekali ya, membentuk setidaknya sekitar 38% dari populasi di benua Asia dan 22% dari populasi global. Jumlah kepadatan penduduk di Asia Timur itu sekitar ada 133 jiwa per kilometer persegi atau sekitar 3 kali lipat rata-rata dunia yang atau 45 per kilometer kubik. Asia Timur memiliki beberapa ekonomi terbesar yang paling makmur di dunia, yaitu ada daratan Cina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Makau. Untuk sejarahnya sendiri, ternyata Cina adalah merupakan wilayah pertama yang menetap di Asia Timur. Jadi tidak heran lagi bahwa peradaban yang ada di Asia Timur itu. Nah, untuk sejarahnya sendiri, ternyata Cina merupakan negara pertama yang menetap di Asia Timur. Itu sebabnya inti dari peradaban yang ada di Asia Timur itu adalah Cina. Dan juga untuk beberapa bagian di daerah Asia Timur itu lebih selektif dalam pengaruh Cina karena mereka menggunakan adat istiadat Cina. Nah, peradaban Cina ini sendiri ada sejak 1500 tahun sebelum peradaban Asia Timur lainnya, sehingga muncul dalam sejarah ada kekaisaran Cina yang akan menggerakkan banyak budaya ekonomi, teknologi, dan otot politik ke negara-negara tetangganya. Lalu diganti dengan dinasti Cina yang memberikan pengaruh besar terhadap Asia Timur mulai dari budaya, ekonomi, politik, militer, dan segalanya. Nah, untuk keunggulan dari budaya kekaisaran Cina itu tidak hanya memimpin negara itu menjadi suatu negara melek huruf pertama di Asia Timur di seluruh wilayah. Itu juga yang memasok. Nah, keunggulan dari budaya kekaisaran Cina itu sendiri yaitu bukan hanya untuk memimpin negara-negara lainnya, tetapi juga menjadi negara melek huruf pertama di Asia Timur untuk seluruh wilayah. Itu sebabnya Jepang dan Korea juga menggunakan huruf itu dan mempengaruhi linguistik Cina yang bertaraf pada sistem penulisan mereka. Pada awal tahun 1900-an,
Kekaisaran Jepang berhasil menyatakan diri sebagai kekuatan paling dominan di Asia Timur. Dengan status internasionalnya yang baru ditemukan, Jepang akan mulai menentang dunia. Selama Perang Dunia Kedua terjadi, ekspansionisme Jepang dengan aspirasi imperialisasinya melalui Spear Cooperative Asia Timur akan menggabungkan Korea, Taiwan, dan sebagainya menjadi bagian besar Cina Timur dan Mukarya Hong Kong dan Asia Timur di bawah kendalinya, yang mengukuhkan dirinya sebagai maritim kekuatan kolonial Asia Timur. Nah, setelah 1 abad eksploitasi dan penjajahan Eropa dan Jepang, Asia Timur pasca kolonial melihat kekalahan dan penduduk Jepang oleh pihak sekutu yang menang serta pembagian Cina dan Korea selama Perang Dingin. Korea menjadi merdeka tetapi kemudian dibagi menjadi 2 negara bersaingan. Sementara Taiwan menjadi wilayah. Korea menjadi negara merdeka, tetapi kemudian dibagi menjadi 2 negara saingan. Sementara Taiwan menjadi negara utama negara Republik Tiongkok setelah Cina, kemudian daratan Tiongkok ke Republik Rakyat Tiongkok dalam Perang Sipil Tiongkok. Nah, selama abad ke-20, wilayah tersebut melihat keajaiban pasca Perang Jepang yang menghantarkan pertumbuhan 3 dekade yang belum pernah terjadi sebelumnya. Asia Timur juga akan melihat kebangkitan ekonomi Korea Selatan dan Taiwan dan integrasi Cina daratan ke dalam ekonomi global melalui maksudnya Organisasi Perdagangan Dunia, sambil meningkatkan status internasionalnya yang muncul sebagai kekuatan dunia yang berpotensi. Cina, Jepang, dan Korea mewakili 3 negara inti dan peradaban tradisional Asia Timur karena mereka pernah berbagi bahasa tulisan yang sama, budaya, serta berbagai prinsip-prinsip filosofi Konfusianisme dan sistem nilai sosial Konfusianisme yang dilembagakan oleh Imperial Cina, dan juga berdasarkan kedekatan geografisnya dan historinya serta ikatan budaya dan ekonomi modern, khususnya dengan Jepang dan Korea, memiliki pengaruh budaya yang kuat berasal dari Cina. Di kawasan Asia Timur sendiri juga pernah ada perdebatan cangkupan negara di Asia Timur, yaitu yang pertama Singapura yang biasanya dianggap sebagai negara dari salah satu bagian Asia Tenggara. Namun orang-orang yang ada di Asia Timur itu sendiri, khususnya Cina, merupakan mayoritas penduduk negara Singapura dan popularitas yang signifikan menganut agama Buddha, Taoisme, pemujaan leluhur. Dan yang kedua yaitu Vietnam. Vietnam resmi menjadi negara bagian dari Asia Tenggara, meskipun dianggap sebagai negara bagian berpengaruh di Tiongkok secara geopolitik yang terkait dengan Asia Tenggara, dan masih ada masalah kedaulatan di beberapa wilayah Laut Cina Selatan. Kota yang ada di Asia Timur, yang pertama itu Beijing, yang merupakan ibu kota Republik Rakyat Cina dan kota metropolitan terbesar di Cina Utara. Yang kedua itu ada Pyongyang, yaitu ibu kota dari Korea Utara dan merupakan kota metropolitan yang signifikan di semenanjung Korea. Dan yang ketiga itu ada Kyoto yang merupakan kota Kekaisaran Jepang selama 11 abad. Dan yang keempat itu ada Osaka yang merupakan area metropolitan terbesar kedua setelah Jepang. Nah, konflik apa saja sih yang pernah terjadi di Asia Timur? Jadi di Asia Timur itu pernah terjadi konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang disebabkan karena Korea Selatan bersikeras melakukan latihan militer di wilayah sengketa
sekitar puluhan kilometer dari Pulau Yeonpyeong dan Korea Utara tanpa peringatan yang meluncurkan roket ke arah Korea Selatan dan dibalas kembali oleh Korea Selatan yang terjadi pada sekitar. Nah, yang kedua ini ada konflik yang terjadi antara Cina dan Taiwan yang disebabkan perang saudara di Cina Daratan antara Partai Nasionalisme Komunitang dan Partai Komunis yang berakhir pada tahun 1949 yang dimenangkan oleh kubu komunis yang kemudian membuat Komunitang tergusur lari ke Taiwan. Ada juga konflik etnis Muslim Uighur dengan etnis Han dan pemerintahan Cina. Sebenarnya masih banyak lagi konflik-konflik yang pernah terjadi di kawasan Asia Timur. Namun saya hanya mau menjelaskan 3 saja. Itu tadi video saya tentang pemahaman saya tentang kawasan Asia Timur. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.